Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai saja, langsung ke slide yang utama, ya, di slide ketiga mengenai rational decision making atau bahasa Indonesianya pembuatan keputusan yang rasional. Rational decision making itu sebetulnya setiap hari kita lakukan, ya, setiap hari kita lakukan, dan ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah, ya, dalam setiap keadaan. Namun memang setiap orang berbeda-beda kemampuan di dalam melakukan rational decision making, ya. Nah, apa yang menjadi hal yang sangat utama dalam rational decision making? Yang pertama, bahwa biasanya semua keputusan yang kita buat, ya, dalam rational decision making itu biasanya prudensial, ya, keputusan-keputusan yang sangat self interested atau sangat ingin menguntungkan diri kita sendiri, ya, sebagai pengambil keputusan. Ketika saya bicara kita sendiri, ini bukan berarti hanya satu individu, bisa jadi juga merupakan suatu unit, misalnya keluarga atau masyarakat atau negara, ya. Jadi self interest ini artinya bukan hanya pribadi tapi bisa juga unit yang lebih besar. Tujuannya adalah memaksimalkan, ya, utilitas, ya, atau kebermanfaatan dari diri kita, ya, dari diri kita sendiri. Jadi kalau kita misalnya membuat suatu perumpamaan yang sederhana bahwa utilitas yang berupa cost atau biaya itu kita sebut dengan utilitas negatif, dan kita sebut keuntungan atau manfaat itu kita sebut dengan utilitas positif, maka kita bisa membuat perumpamaan utilitas ini menjadi sebuah angka. Misalkan kalau cost itu berarti minus, ya, minus dan angka tertentu, misalnya minus 5, minus 10, minus 15. Ini angka hanya untuk sebagai gambaran saja dalam membuat keputusan di atas kertas, ya. Nah, kalau kita mendapatkan manfaat, maka kita kasih kode positif tadi dengan angka juga akhirnya. Hanya untuk our convenience, ya, kenyamanan kita dalam berbicara. Nah, yang menjadi guide di dalam mengambil decision atau keputusan, ya, itu adalah peluang, ya. Peluang adalah salah satu guide yang paling utama dalam mengambil keputusan, ya, probability. Apalagi kita berada di dalam situasi yang tidak pasti, ya, di mana ketidakpastiannya tinggi, maka kita harus mempertimbangkan dengan sangat baik peluang, ya, dan kita bisa menduga, ya, menduga peluangnya ini bagaimana dan bagaimana outcome atau hasil dari hal yang kita duga tersebut berdasarkan peluang, ya. Nah, oleh sebab itu terkadang kita harus membuat keputusan yang sulit, ya, keputusan yang sulit. Keputusan-keputusan yang sulit ini biasanya terjadi seperti dalam kasus penanganan COVID ini, ya. Kenapa? Karena best outcome atau hasil yang sangat atau yang terbaik itu biasanya yang kemungkinannya paling kecil, ya. Jadi best outcome is least probable biasanya. Sebagai contoh, kalau kita ingin ambil contoh dalam perdagangan saham, ya, kalau kita investasi ke perusahaan yang resikonya tinggi, ya, maka kemungkinan kita hilang uang juga tinggi. Tapi kalau sahamnya naik, maka kita untungnya juga tinggi. Atau kita akan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang resikonya rendah, ya, yang stabil-stabil saja keadaannya, sudah ada sejarahnya. Maka kalaupun naik tidak terlalu untung, kalau rugi juga, kalau turun harga sahamnya juga tidak terlalu rugi. Nah, ini kadang-kadang kita jadi mempertimbangkan, ya, jadi mempertimbangkan berbagai hal tadi, dan kita akhirnya bikin trade off. Trade off-nya misalnya, saya investasi 50% saja di saham yang risky dan 50% di saham yang tidak risky, ya. Atau contoh yang lain banyak sekali trade off.
Nah, tapi trade-off mana yang paling cocok atau sesuai? Nah, biasanya kita minta pendapat kepada ahlinya. Dalam hal ini kalau dalam saham kita tanya pialang sahamnya atau penasehat finansial kita, ya. Nah, dalam kasus pandemik ini seharusnya trade-off ini dikonsultasikan ya kepada para ilmuwan salah satunya. Jadi tadi kita sudah bahas ada yang namanya resiko, ya, resiko, faktor resiko. Jadi kita tidak pernah tahu bagaimana akhirnya respon daripada dunia atau keadaan dunia setelah kita mengambil keputusan kita. Kita tidak akan pernah tahu. Itu salah satu resiko, ya. Dan yang lain adalah kita tidak pernah tahu bagaimana orang akan merespon keputusan kita, ya. Oleh sebab itu, untuk menyederhanakan dan bisa menghitung kemungkinan-kemungkinan, biasanya dalam rational decision making kita membuat yang namanya interaksi, ya. Kita membuat interaksi antara hal-hal yang tadi kita bicarakan. Nah, ini kita sebut dengan nama payoff matrix, ya. Payoff matrix. Kita akan ambil contoh yang sederhana saja. Dan payoff matrix ini bisa kita buat di kepala kita, ya. Tapi tentu saja lebih bagus kalau kita tulis sehingga lebih jelas. Saya ambil contoh yang paling sering dilakukan oleh kita, ya, dan hampir semua rekan-rekan wartawan tentu saja mengalami, ya. Pada slide ke-7 ini ada slide tentang he loves me not, ya. Seorang wanita, ya, itu mestinya kan yang ditembak, ya. Tapi kok ini si cowok nggak nembak-nembak nih. Dia cinta saya atau tidak cinta saya, ya. Ini salah satu keputusan yang harus diambil oleh si wanita, ya. Nah, kita bisa membuat matriks, ya. Pertama pada lajur atau rows, ya. Ini adalah keputusan si wanita, your choice, ya. Dia bisa memilih karena ini keputusan dia sendiri, tidak perlu, ya, tidak perlu menduga dan tidak perlu melakukan hal-hal yang lain. Dia bisa membuat keputusan secara independen. Akan mengajak si cowok keluar atau ngedate duluan atau tidak ngajak cowoknya ngedate. Itu keputusan murni dari dia. Itu di rows atau lajur. Selanjutnya kita bisa membuat kolom. Kolom adalah hal-hal yang tidak mungkin kita atur dan kita tidak tahu akan terjadi seperti apa, ya. Kalau dilihat di slide ini ways the world could be, ya, apa yang akan terjadi, yang kemungkinan-kemungkinan terjadi. Kita tidak punya kontrol, ya, no control, dan kita tidak tahu mana yang akan benar-benar terjadi. Jadi dalam kasus tadi si cewek nembak cowok, bisa jadi si cowoknya benar-benar cinta, he loves me, atau he loves me not. Kalau kita lihat dari matriks payoff atau matriks hasil, ya, kombinasi pertama, kalau dia mengambil keputusan akan mengajak pergi si cowok, walaupun biasanya cewek yang ditembak, tiba-tiba ternyata si cowok itu benar-benar cinta dia, maka dia akan dapat benefit. Jadi saya deskripsikan di sana dengan plus 10, ya. Nah, kalau si cowoknya ternyata tidak cinta, maka dia akan malu, rugi, dan mungkin tidak akan berani lagi ketemu cowok itu, dan bahkan mungkin disebarluaskan bahwa kok cewek nembak cowok misalnya. Nah, maka itu dilambangkan dengan minus 10 atau kerugian, ya, minus 10. Tapi kalau sampai dia tidak minta atau tidak menyatakan kepada si cowok bahwa dia cinta pada cowok itu, dan ternyata si cowok itu cinta dia sebetulnya, maka kita lambangkan dengan 0 karena tidak terjadi apa-apa. Kan si cowok tidak pernah tahu, ya. Tidak ada keuntungan, tidak ada kerugian, ya, dalam hal outcome daripada keputusan itu. Dan kalau dia tidak meminta si cowok untuk pergi keluar atau ngedate, dan si cowok ternyata memang tidak cinta juga sama, ya. Ini juga 0 nilainya. Jadi ini contoh sederhana, ya, bagaimana seseorang bisa membuat payoff metric di kepalanya atau di kertas, dan akhirnya setelah menimbang-nimbang, ya, dia akan trade off. Misalnya, saya sih nggak apa-apalah rugi minus 10 tadi, ya. Kalau sampai diomongin teman kan saya orangnya cuek. Dan kalau sampai si cowok itu nolak kan saya bisa ngomong, tadi mas saya pura-pura doang. Akhirnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan itu dia melakukan trade off, akhirnya dia putuskan aku akan ngambil X out gitu. Nah, tapi ada juga orang yang misalnya sangat peduli dengan reputasi. Saya kan kalau diomongin orang malu. Lalu saya juga nggak enak kalau nanti si cowoknya tahu saya cinta dia, gimana ya. Nah, karena dia seperti itu keadaannya, maka dia akan memilih yang tidak mengajak si cowok pergi. Jadi itu contoh. Nah,
pada slide ke-8 ya, atau slide terakhir ya, ini kita berbicara yang terkait COVID dengan memikirkan rational decision making yang saya persingkat penjelasannya tadi, dan juga membuat sesuai contoh yang sudah saya contohkan, yaitu payoff matrix ya. Pertanyaan utama adalah, dari berbagai literatur tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi Korita, ada yang pro, ada yang kontra, lalu ada berbagai macam jenis literatur tersebut, ada yang sudah publish, ada yang masih peer review, ada yang masih dalam preprint, lalu ada dissenting opinion, ada yang ilmuwan mendukung, ada ilmuwan tidak mendukung, ada yang buktinya seperti ini, ada yang buktinya seperti itu. Ini sebetulnya lumrah dalam dunia ilmiah, dan memang begitulah dunia ilmiah ya. Kita tidak bisa tahu ya pada seketika itu juga, karena seperti kalau rekan-rekan ikut kuliah saya dulu yang pertama tentang pustaka ilmiah itu selalu terus ya dibentuk dalam suatu daur yang tidak pernah fix ya. Apa kebenaran saat ini mungkin akan salah, apa yang salah saat ini mungkin akan benar pada suatu saat nanti. Yang penting ilmuwan harus menyampaikan apa adanya. Tadi Bu Dwi Korita sudah mengatakan seperti itu, apa adanya, dan bisa dipertanggungjawabkan metodenya dan lain-lainnya ya. Jadi ketidaksamaan pandangan atau ketidaksamaan hasil atau apapun asumsi dan lain-lain dalam dunia ilmiah itu biasa ya, tinggal kita menyikapinya. Berarti keadaan yang tadi yang masih dissenting opinion, masih ada yang belum publish, masih ada yang apa, ini menunjukkan ada uncertainty, ada ketidakpastian yang sangat tinggi. Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah saat ini ya, dan belum ada yang tahu memang mana yang benar. Dan semua percobaan, semua data dan segala macam itu bukan suatu percobaan yang betul-betul bisa kita kontrol semua faktornya. Semuanya masih membuat suatu pembatasan ilmiah ya. Jadi ada namanya pembatasan ilmiah. Dia tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain dulu. Kenapa? Karena kalau dipertimbangkan semua, risetnya nggak selesai. Ya, ini namanya pembatasan penelitian. Oleh sebab itu sebetulnya jelas sekali bahwa ini masih sangat uncertain. Kita tidak tahu bagaimana virus ini berperilaku. Walaupun banyak coronavirus misalnya tadi seasonality menunjukkan hubungan yang kuat dengan iklim, tapi ada juga yang tidak. Ada yang bilang ini akan seperti ini, ternyata ada juga yang bilang tidak. Nah, ini uncertainty-nya tinggi. Oleh sebab itu, kalau kita buat seperti tadi ya, payoff matrix, benarkah musim panas ya? Kali ini pertanyaan kita tadi. Benarkah musim panas berpengaruh menurunkan penyebaran COVID-19 ya? Dan ini keadaan ini dibuat pada saat uncertainty sangat tinggi. Maka lajur ya, rules, keputusan kita bebas menentukan ya. Kita ini tadi saya bilang bukan hanya kita sebagai pribadi, tapi bisa juga negara. Kita bebas menentukan. Yang pertama, kita tetap membuat tindakan kewaspadaan maksimal. Dan yang kedua, keputusan kita bisa tindak kewaspadaan kita buat minimal saja atau seadanya, karena toh kita tadi percaya bahwa itu akan musim panas ya, dan data-data menunjukkan seperti itu. Jadi ada dua keputusan kita kemungkinannya. Nah, pada kolom kalau kita buat kemungkinan yang akan terjadi. Nah, ingat tadi untuk columns kita tidak tahu dan kita tidak bisa kontrol karena ini masih perdebatan panjang, masih banyak bukti yang belum ada, masih ada yang belum dipublish, masih ada yang belum peer review dan lain-lain. Ternyata kemungkinannya ada dua ya. Tidak berpengaruh, jadi musim panas tidak berpengaruh. Dan yang kemungkinan kedua, musim panas memang berpengaruh menurunkan penyebaran COVID ya. Nah, kalau kita plotkan, maka seperti yang terlihat di slide. Nah, kalau kita lihat, kalau tindakan kewaspadaan kita maksimal, apapun yang terjadi di masa depan ya, dan penelitian-penelitian ini sudah selesai, sudah confirm, ilmuwan sudah sepakat, kita sudah tahu virusnya bagaimana sifatnya, kita sudah yakin dan segala macam, akhirnya terbukti bahwa ya musim panas tidak berpengaruh, berarti kan berbahaya nih. Kita outcome-nya banyak nyawa selamat ya. Dan kalau ternyata berpengaruh ya, dan sudah confirm bahwa musim panas berpengaruh menurunkan penyebaran COVID, tetap banyak nyawa selamat karena keputusan kita tindakan kewaspadaan maksimal. Namun kita lihat, kalau kita
membuat suatu keputusan yang tindakan kewaspadaannya minimal atau seadanya. Dan kita masih belum tahu karena belum confirm, masih uncertain, ya. Ini tidak berpengaruh atau berpengaruh menurunkan penyebaran COVID. Maka kalau benar-benar tidak berpengaruh, ya, musim panas tidak berpengaruh menurunkan penyebaran COVID, ya, karena ternyata data-datanya itu banyak yang belum dites atau masih perlu percobaan, ternyata setelah di peer review ternyata ada yang salah sehingga tidak jadi dipublish dan lain-lain. Kita karena sudah membuat keputusan tindakan kewaspadaan minimal, maka sudah kehilangan banyak nyawa. Dan kalaupun musim panas memang berpengaruh menurunkan penyebaran COVID-19, ya, misalkan benar berpengaruh dan kita kewaspadaannya minimal atau seadanya, tetap kita akan kehilangan beberapa nyawa, ya. Kenapa? Karena seperti tadi dijelaskan Ibu Dwi Korita, ya, faktor lain yang sangat berpengaruh itu bukan iklim, tapi adalah interaksi, ya, sosial dan penularan dari manusia ke manusia. Nah, jadi bagi orang yang rasional, ya, dalam membuat keputusan, ya, sebetulnya tidak perlu ragu, ya. Tetap tindakan kewaspadaan harus maksimal, ya. Dan dia tetap tentu saja mempertimbangkan bagaimana, ya, perkembangan ilmu pengetahuan atau sains terhadap pernyataan apakah musim panas berpengaruh menurunkan penyebaran COVID. Tapi seperti tadi sudah saya katakan, kalaupun nanti tidak berpengaruh atau berpengaruh, dia tetap sudah membuat keputusan yang tepat. Jadi demikian, ya, yang bisa saya sampaikan secara singkat, ya. Contoh-contoh daripada paper, daripada kajian sudah sangat lengkap di PPT daripada Bu Dwi Korita. Jadi saya tidak akan bahas kembali, ya. Pada intinya semua paper, semua hal yang tadi itu semua masih uncertain dan uncertainty-nya masih tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab pertanyaan dari Mas Andreas, ya. Jadi ini walaupun tidak berhubungan dengan presentasi saya, ya, atau topik kita, namun saya akan coba jawab. Jadi kebetulan karena saya juga dari Departemen Biologi, ya, jadi bisa menjawab yang ditanya. Jadi pertanyaannya ada 2 jenis virus, alami dan non-alami alias buatan, ya. Jadi sebetulnya tidak ada virus yang buatan, ya. Jadi yang disebut dengan nama virus buatan itu sebetulnya adalah virus alami, tapi materi genetiknya, ya, materi genetiknya diubah di lab. Jadi virusnya sendiri alami, tapi materi genetiknya yang diubah. Jadi kita sudah punya spesimen, mudah-mudahan ada biobanking namanya yang menyimpan spesimen-spesimen dari penderita. Nah, dari situ kita bisa lihat, ya. Nanti kita sequencing namanya, ya, sequencing. Jadi kita teliti urutan basa nitrogen daripada materi genetik itu. Dari urutan basa nitrogen itu kita bisa membuat pohon filogeni, pohon kekerabatan. Sebetulnya spesimen yang kita amati ini urutan basa nitrogennya atau urutan dari DNA, RNA-nya dalam kasus COVID adalah RNA. Ini dekat dengan urutan basa nitrogen atau RNA dari virus apa saja, ya. Nah, itu nanti akan di-matchingkan urutannya. Dari situ akan terlihat adanya persamaan, adanya perbedaan. Nah, jika ada persamaan maka ini bisa dikatakan virusnya berdekatan antara yang dibandingkan. Jika ada perbedaan maka itulah yang menjadi pembeda. Berarti ini bisa jadi hasil mutasi atau hasil buatan. Mutasi alami atau hasil mutasi buatan di lab. Nah, kita bisa lihat mutasinya itu di titik mana. Nah, jika itu berada di titik-titik atau daerah yang memang secara alami selama ini sudah terbukti selalu bermutasi, maka kita bisa yakin bahwa itu adalah
virus yang alami dan materi genetiknya berubah secara alami. Tapi kalau tempat terjadi mutasi itu di tempat-tempat yang selama ini menurut catatan ilmiah tidak mungkin berubah secara alami di alam karena kemungkinannya kecil, ya peluangnya kecil, maka kita bisa curiga bahwa itu memang diubah materi genetiknya di lab. Nah, jadi peluang terjadinya hal itu kecil kalau di alam, maka kita bisa lihat ini kemungkinan dibuat oleh manusia. Tapi walaupun begitu, walaupun peluangnya kecil, alam kadang-kadang memang bisa melakukan hal tersebut, ya. Jadi bisa terjadi di alam juga. Nah, ini yang perlu justru diselidiki. Nah, penularan COVID-19 atau lebih tepatnya bukan COVID-19 ya, karena COVID-19 ini kan nama penyakitnya. Penularan SARS-CoV-2 ya, antar manusia sudah terjadi dan sekarang ada manusia ke satwa. Apakah makin bahaya? Ya tentu saja ya. Kalau ini memang benar, maka ini akan sangat berbahaya karena virus itu juga memiliki host sementara atau inang sementara. Jadi dia akan menumpang di inang tertentu sebelum ke manusia. Itu sudah ada beberapa kasus sebelumnya. Jadi di inang sementara di hewan misalnya itu tidak menimbulkan efek apa-apa, tapi begitu pindah ke manusia baru berefek. Ya, jadi memang kalau ini benar terjadi, maka ini tentu akan sangat berbahaya bagi penularan. Oleh sebab itu, seperti sudah dianjurkan oleh banyak dokter hewan dan yang ahli tentang virus pada hewan, sebaiknya pada masa-masa pandemi seperti ini kita menjaga hewan kita supaya makin higienis, atau bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan hewan atau satwa. Ya. Jadi pertanyaan dari Mbak Melinda Amelia ya, yang membuat paper atau publikasi ilmiah dengan berbagai tingkat, tadi ada yang sudah publish, ada yang masih peer review, ada yang masih preprint ya, menunjukkan memang bahwa virus itu bisa mati, tanda kutip ya. Sebetulnya virus tidak bisa mati karena dia bukan makhluk hidup secara definisi ya. Sebenarnya akan terdegradasi dengan cuaca panas, dan itu normal karena cuaca panas itu akan membuat rusak protein dan lemak serta sinar UV, itu akan mendegradasi RNA dari virus. Tapi itu terjadi bukan pada virus yang di dalam tubuh ya, tapi itu terjadi pada virus yang berada di lingkungan ya, yang berada di lingkungan. Jadi misalnya tadi virusnya nempel di mobilnya lalu terjemur kena matahari. Nah, tentu saja cuaca panas sangat menguntungkan karena kita tidak perlu desinfeksi lagi ya si mobil. Atau ada orang kena positif corona, tiba-tiba dia bersin di bangku di taman. Nah, bangku taman itu kemudian kena cuaca panas atau kena matahari, maka virus yang menempel di situ, dropletnya yang kalau di dalam cuaca dingin akan sulit terdegradasi, maka dalam cuaca panas dia akan terdegradasi. Tapi ini tidak terjadi, sekali lagi saya tegaskan, jika virusnya sudah ada di dalam tubuh manusia ya. Nah, apakah mungkin virusnya beradaptasi ya dengan cuaca di Indonesia? Mungkin sekali ya, mungkin sekali. Jadi virus itu karena dia materi genetiknya yang corona ini ya, yang khusus yang corona ya, materi genetiknya adalah RNA, di mana RNA ini adalah materi genetik yang tidak memiliki pasangan. Jadi kalau teman-teman belajar biologi, ada materi genetik DNA. DNA itu ada pasangannya, utas yang satu membelit utas yang lain. Dia lebih stabil. Tapi RNA ya, RNA yang ada di virus corona, maka sebetulnya utasnya tunggal. Nah, jika utasnya tunggal ini, ketika dia digandakan atau kita sebut dengan nama replikasi ya, replikasi terbalik ya. Jadi dia akan mudah membuat kesalahan. Nah, kesalahan itulah yang menjadikan terjadi mutasi. Nah, itulah tadi pentingnya mengapa kita perlu biobanking spesimen Indonesia, karena bisa jadi yang di Indonesia ini sudah berubah, dan perubahan itu bukan hanya dari segi itu saja. Bisa jadi perubahan ini terjadi ketika si
materi genetik virus tersebut atau RNA itu diselipkan ke tubuh inang, maka di tubuh inang bisa jadi ada kemungkinan segmen-segmen dari virus lainnya. Nah, virus lainnya yang ada di Indonesia yang sudah membuat penanaman atau insert pada genom orang Indonesia, ketika di virus COVID ini masuk kembali ke inang yang tadi sudah terinfeksi virus lain, maka dia akan termutasi juga karena dia akan tanpa sengaja membawa segmen dari virus lain. Jadi ini akan unik dari setiap negara memang. Jadi kemungkinannya mutasi itu ada, tapi tentu kita harus pelajari terlebih dahulu dari spesimen yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaan dari Mas Aden ya. Kalau ini terlalu lama, apakah perlu kita memodifikasi cuaca? Ya, saya rasa seperti tadi sudah dijelaskan pada kesimpulan dari Ibu Dwi Korita, faktor daripada iklim ya itu tidak terlalu berpengaruh ya. Faktor-faktor lain, terutama tentang social distancing ya atau interaksi antar manusia dan yang lain-lain tadi yang sudah dijelaskan, itu lebih berpengaruh pada gelombang kedua tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Jadi tidak ada signifikansinya untuk mengubah atau memodifikasi cuaca, karena tadi faktor utamanya bukan itu. Ya, jadi terkait pertanyaan mengenai waktu terbaik untuk berjemur ya. Jadi berjemur itu sebetulnya tujuan utama adalah untuk mendapatkan sinar matahari ya. Sinar matahari karena tubuh kita mampu memproduksi vitamin D ya dengan menggunakan bantuan dari sinar matahari tersebut. Jadi kita mendapatkan provitamin D dari makanan, dan dengan bantuan sinar matahari ya lewat di kulit, maka provitamin D yang sudah kita dapat dari makanan itu akan diubah menjadi vitamin D ya. Nah, oleh sebab itu sangat membantu dalam pembentukan vitamin D. Nah, kenapa vitamin D ini penting? Karena vitamin D ini juga salah satu yang sangat berperan dalam meningkatkan imunitas ya, dalam meningkatkan imunitas kita. Nah, kesulitannya adalah bahwa mana waktu yang terbaik untuk berjemur ya. Seperti pertanyaan, apakah di atas jam 10 atau di bawah jam 10? Sebetulnya kita tidak bisa berpedoman pada jam, karena sinar atau intensitas dari matahari itu tidak tergantung hanya pada jam, tapi juga pada naungan, lalu pada kondisi dari awan ya, lalu kondisi dari perputaran bumi pada matahari. Nah, ini dipengaruhi juga pada waktu ya, bulan dan lain-lain ya. Jadi tidak ada sebetulnya pedoman ini di atas jam 10, di bawah jam 10 mana yang aman. Yang bisa kita lihat adalah bahwa apakah sinar itu atau sinar matahari itu sudah sangat terik yang mengakibatkan keuntungan mendapatkan sinar tersebut untuk mendapatkan vitamin D kalah oleh efek dari sinar matahari tersebut yang mengandung sinar UV untuk membuat kulit kita mengalami mutasi. Jadi kalau masih ingat, sinar UV tadi sudah saya jelaskan dapat memotong DNA atau RNA. Nah, sel kulit kita memiliki DNA ya, dan juga RNA. Jika RNA kulit kita yang terdegradasi itu masih nggak masalah, nggak terlalu besar pengaruhnya karena itu tidak diturunkan. Karena RNA itu hanya untuk membentuk protein ya, sehingga protein-protein tertentu pada kulit kita tidak terbentuk atau salah bentuk. Nah, tapi kalau sampai yang rusak itu DNA, maka bisa jadi ini mengakibatkan mutasi pada sel kulit ya, sehingga sel kulit berikutnya itu akan tidak normal ya. Nah, pada kasus yang sangat ekstrim justru akan membuat menjadi kanker kulit ya. Jadi
Kalau saran saya, kita boleh berjemur ya, tapi kita menilai dengan baik keadaan pada saat itu juga ya. Pada saat kita memutuskan untuk berjemur, apakah intensitas cahaya matahari pada saat kita berjemur tersebut atau exposure daripada saat itu betul-betul manfaat dari vitamin, dari kemampuan dia membantu pembentukan vitamin D akan mengalahkan kemungkinan sinar UV untuk membuat sel kulit kita menjadi rusak, materi genetik sel kulit kita menjadi rusak ya, atau sebaliknya ya. Dan satu hal yang mesti diingat, sinar UV itu tidak bisa kita prediksi satu-satunya dari intensitas saja ya, karena kadang-kadang walaupun tidak terik, tetap sinar UV itu akan sangat besar ya exposure-nya. Jadi jangan mentang-mentang tidak terik lalu kita menganggap remeh sinar matahari tersebut. Jadi ini tidak sederhana sebetulnya. Namun yang sudah jelas, jika kita berjemur pagi hari ya, ketika matahari baru saja terbit ya, itu mungkin lebih aman dibanding kalau sudah lebih jauh daripada saat matahari terbit. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya, mengenai pengambilan keputusan ya, apa yang kurang dari rekomendasi peneliti soal tidak mampu meyakinkan presiden ya. Jadi pertama ya, peneliti biasanya atau seharusnya itu bebas nilai ya, bebas nilai dan bebas dari pengaruh apapun. Yang dia pikirkan adalah apa yang dia teliti, dia lakukan dengan baik, metodenya betul, dan dilaporkan apa adanya. Itu idealnya, tapi ini tentu saja suka berubah-ubah ya, tergantung situasi tertentu. Nah, akibatnya apa? Rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil penelitiannya ini tadi tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nah, kemungkinan ya, ketika presiden ingin membuat keputusan, dia bukan hanya mempertimbangkan masukan dari peneliti atau rekomendasi peneliti saja, tapi juga rekomendasi dari pihak-pihak lain, ya, pihak-pihak lain. Nah, kadang-kadang rekomendasi dari pihak lain ini yang mungkin lebih dipercaya atau lebih trade-off-nya lebih baik kalau diambil daripada rekomendasi dari peneliti tadi yang tidak memperhitungkan hal-hal yang lain, ya. Jadi ini kasus di mana rekomendasi peneliti itu tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Young Scientist Forum ini sudah lebih dari itu, ya. Young Scientist Forum selain membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh literatur atau ilmuwan-ilmuwan lain dan juga pengalaman daripada ilmuwan sendiri, ya. Kami juga membuat suatu pertimbangan-pertimbangan ya, baik dari ekonomi, kesehatan, politik dan lain-lain. Jadi seharusnya rekomendasi dari peneliti yang mengerti hal-hal non penelitian seperti kami akan sangat mampu meyakinkan presiden seharusnya. Jika memang presiden membaca atau mengetahui rekomendasi tersebut ya, dan selama ini kami selalu berusaha supaya rekomendasi kami sampai kepada presiden. Namun hingga saat ini kami tidak yakin dan tidak tahu dengan pasti apakah rekomendasi kami tersebut betul sampai ke presiden ya. Dan seperti rekan-rekan wartawan juga ketahui ya, selain kami juga tentu saja di sekitaran presiden ada ilmuwan-ilmuwan lain atau peneliti-peneliti lain yang mungkin lebih dekat dengan presiden, sehingga bisa jadi
rekomendasinya berbeda dengan apa yang kami utarakan. Bisa jadi juga sama. Kami juga tidak tahu. Nah, sebetulnya Presiden memiliki fasilitas ya yang diberikan oleh negara ya. Berupa apa? Berupa suatu lembaga yang dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden ketika Presiden membutuhkan atau negara membutuhkan. Baik diminta maupun tidak diminta sebetulnya ya. Jadi berdasarkan undang-undang ya, saya harus lihat lagi kalau tidak salah Undang-Undang 12 tahun 90 ya. Nanti saya koreksi jika saya salah. Negara membuat suatu lembaga yang disebut dengan nama Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP) ya, yang isinya adalah ilmuwan-ilmuwan yang terkemuka di Indonesia. Nah, ilmuwan-ilmuwan terkemuka ini harusnya mampu ya membuat rekomendasi kepada Presiden dan sebetulnya Presiden dapat memanfaatkan fasilitas ini. Nah, salah satu badan otonom dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia atau IP adalah ALMI, Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, ya, di mana saya sebagai sekretaris jenderalnya. Jadi ALMI adalah juga lembaga resmi negara. Nah, ALMI termasuk yang terlibat dalam Young Scientist Forum. Jadi artinya rekomendasi kami sebetulnya sangat sudah sesuai, ya, dan harusnya sudah bisa didengarkan oleh Presiden karena itu berupa fasilitas dari negara kepada beliau. Tapi sekali lagi tadi, keputusan diterima atau tidaknya, apakah sampai tidaknya ke Presiden, kami sudah berusaha dan kami sendiri tidak tahu sampai sekarang. Menjawab pertanyaan dari Mbak Intan ya, sejauh apa komunikasi antara pemerintah pusat dengan para ilmuwan ya dalam merumuskan keputusan rasional dalam penanganan pandemi. Ya, jadi selama ini kami telah mampu berkomunikasi dengan BNPB ya, lalu juga dengan kantor staf Presiden. Jadi juga dengan Kementerian BUMN, lalu juga dengan Kementerian Kesehatan ya. Ini 4 yang utama yang kami terus komunikasinya intensif ya. Namun kami tidak terlibat dalam pengambilan keputusan ya. Kami hanya memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan oleh pemerintah ya, baik pusat mungkin juga di daerah. Nah, itu yang membuat kami sulit membuat suatu intervensi atau membuat suatu pengaruh supaya keputusan-keputusan itu menjadi rasional ya, sesuai dengan pendapat yang tadi sudah saya kemukakan ya, karena kami tidak terlibat dalam pengambilan keputusannya. Kami hanya memberikan data atau memberikan rekomendasi sebelum keputusan dibuat.